Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Tulungagung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, kelompok 2 semester 2. Video ini dibuat untuk melengkapi salah satu tugas mata kuliah Kebijakan Publik. Dan dosen pengampu Ibu Laili Purnawati, SIP, MSI, dengan tema Kebijakan Makan Bergizi Gratis atau MBG. Kami terdiri dari 3 anggota kelompok yang masing-masing saling bekerja sama dalam memenuhi tugas analisis dengan judul Implementasi Kebijakan pada SPPG Desa Pucangan, Kecamatan Kauman, Tulungagung. Sebelum kami menampilkan video presentasi lebih lanjut, izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pertama, saya sendiri atas nama Emma Donna Octavia dengan NIM 25632011000031. Selanjutnya ada Afika Rafidah Laili dengan NIM 25632011000030. Dan yang terakhir ada Dira Selsiana Eka Putri dengan NIM 25632011000029. Bagaimanakah hasil implementasi kebijakannya? Marilah simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Laili Purnawati, SIP, MSI, selaku dosen pembimbing mata kuliah Kebijakan Publik, serta teman-teman yang sudah hadir pada hari ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Emma Donna Octavia dan rekan saya Dira Selsiana Eka Putri. Saya Afika Rafidah Laili. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil penelitian kami pada implementasi kebijakan publik makan bergizi gratis atau MBG pada SPPD Desa Pucangan, Kecamatan Kauman. Ada beberapa poin penting yang akan kami bahas nanti. Yang pertama ada kerangka konseptual yang akan saya paparkan, dan juga bab hasil dan juga kesimpulan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, mari kita lanjut pada slide berikutnya. Di sini ada latar belakang dan juga rumusan masalah. Program makan bergizi gratis merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik dan juga kelompok rentan. Jadi kelompok rentan di sini itu ada termasuk ibu hamil dan juga posyandu maupun balita. Pelaksanaan program dilakukan melalui SPPG sebagai penyedia dan pendistribusi makanan bergizi. Implementasi program masih menghadapi tantangan komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, dan juga struktur birokrasi. Maka perlu dilakukan analisis implementasi MBG di SPPG Desa Pucangan sebagai bahan evaluasi program. Selanjutnya untuk rumusan masalah, di sini ada 2 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah implementasi kebijakan MBG pada SPPG Desa Pucangan, dan selanjutnya adalah apa saja faktor penghambat dan mendukung dalam implementasi kebijakan MBG pada SPPG Desa Pucangan. Di sini ada gambaran umum lokasi. Jadi SPPG Desa Pucangan itu terletak di Jalan Raya Jatiwakas, Pucangan, Kecamatan Kauman, Kabupaten Tulungagung. Penyaluran program ini meliputi TK Badik Mojosari sebanyak 78 penerima, KB Permata Bunda Pucangan sebanyak 52 penerima, SDN 1 Pucangan sebanyak 125 penerima, KB Badik Mojosari sebanyak 18 penerima, TK Dharma Wanita Pucangan sebanyak 24 penerima, TK Dharma Wanita Pucangan 2 sebanyak 24 penerima, posyandu dan juga ibu hamil 155, SMAN 1 Kauman dengan jumlah penerima sebanyak 1.445, totalnya sebanyak 1.444 siswa. Jadi total keseluruhan semuanya di Desa Pucangan itu mencapai 1.920 penerima. Di sini
juga ada visi dan juga misinya. Jadi visi misi ini gabung pada BGN, yaitu Badan Gizi Nasional, yang meliputi visi membangun bangsa yang lebih sehat, dan juga misinya meningkatkan kesadaran perilaku makan makanan sehat dan pola hidup sehat melalui edukasi serta pemberdayaan masyarakat untuk mencapai kualitas hidup yang lebih baik. Misi kedua adalah membangun sistem ketahanan gizi nasional yang tangguh dan responsif terhadap perubahan sosial, ekonomi, lingkungan melalui pendekatan profesional. Dan juga misi yang terakhir itu mewujudkan tata kelola gizi yang adil, transparan dengan melibatkan partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan termasuk masyarakat, pemerintah, akademisi, dan juga sektor swasta. Selanjutnya di sini masuk pada kerangka konseptual. Alasan kami melakukan penelitian MBG di Desa Pucangan ini adalah karena penelitian mengenai implementasi MBG ini dilakukan karena desa tersebut salah satu lokasi pelaksanaan program yang secara langsung melayani kebutuhan gizi anak-anak sekolah melalui Satuan Pelayanan Pemberian Gizi. Selain itu, program MBG itu merupakan kebijakan pemerintah yang masih tergolong baru, sehingga menarik untuk dikaji guna mengetahui bagaimanakah proses implementasi di tingkat lapangan, mulai dari komunikasinya, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan juga struktur birokrasinya. Jadi melalui penelitian ini, kami ingin memperoleh gambaran mengenai pelaksanaan program, faktor pendukung, dan penghambat yang dihadapi, serta sejauh manakah program MBG mampu mencapai tujuan dan meningkatkan pemenuhan gizi masyarakat, khususnya anak-anak di Desa Pucangan tersebut. Di sini kami memakai teori dari Jersey Edward III 1980. Jadi menurut Jersey Edward, menyatakan bahwa pelaksanaan kebijakan implementasi sistem informasi publik merupakan tahap bagi pembuat kebijakan setelah melakukan sistem informasi publik dan konsekuensi dari kebijakan tersebut bagi individu yang terpenuhi. Menurut Jersey Edward itu terdapat 4 variabel keberhasilan implementasi kebijakan. Yang pertama ada komunikasi. Jadi menurut Edward, komunikasi itu pelaksanaan yang efektif hanya dapat terwujud jika para pengambil keputusan atau decision maker itu sudah memahami apa yang harus dilakukan. Dan yang kedua itu ada variabel sumber daya, di mana sumber daya itu faktor yang berperan agar sumber daya dapat berfungsi dengan baik, yaitu staff, atau yang tepat disebut sebagai start level atau recurrence. Disposisi atau sikap pelaksana, agar pelaksana suatu kebijakan efektif, maka semua pelaksana kebijakan tidak hanya harus memahami apa yang perlu dilakukan, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Dan untuk variabel terakhir itu ada struktur birokrasi. Kebijakan yang sangat kompleks memerlukan kerjasama banyak pihak. Jika struktur birokrasi tidak mendukung kebijakan yang ada, hal ini dapat menyebabkan sumber daya menjadi tidak efektif dan juga mengganggu pelaksanaan kebijakan lainnya. Selanjutnya di sini ada bab hasil yang akan dipaparkan oleh rekan saya. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai implementasi kebijakan makan bergizi gratis atau MBG pada SPBG Desa Pucangan. Pengimplementasian kebijakan MBG di Desa Pucangan, Kecamatan Kauman mengacu pada teori implementasi kebijakan dari Jersey Edward III, yaitu A. Komunikasi. Yang pertama, media penyampaian komunikasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Yuni Mulia SPD sebagai Kepala MBG Desa Pucangan di ruang tanpa MBG, bahwa komunikasi dan koordinasi itu sangat penting karena operasional MBG berjalan setiap harinya, di mana informasi misalkan ada perubahan jumlah penerima atau jumlah produksi, koordinasinya disampaikan melalui WhatsApp, dan kita menyediakan forum untuk mengumpulkan semua jumlah relawan itu. Selanjutnya, Ibu Binti Maulidatul Husna MDGS sebagai ahli gizi MBG Desa Pucangan juga mengatakan bahwa untuk komunikasi sudah berjalan dengan baik. Seperti yang dijelaskan tadi, ada 5 divisi, yaitu divisi persiapan pengolahan, pembersihan, distribusi, dan cuci peralatan. Di sini juga ada surat jalannya.
misal kalau di dapur basah atau divisi persiapannya. Kemudian yang kedua, koordinasi dan alur berkomunikasi. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Reni Yunifaria, SPD sebagai Kepala NDG Desa Pujangan di ruang kantor NDG, bahwa koordinasi antar bagian dilakukan setiap hari karena adanya perubahan jumlah penerima yang mempengaruhi jumlah produk makanan. Selain itu, evaluasi mingguan juga dilakukan untuk mengetahui hambatan selama pelaksanaan program tersebut. Selanjutnya, Ibu Binti Maulidatul Husna AMDGS sebagai ahli gizi NDG Desa Pujangan juga mengatakan bahwa koordinasi antar divisi juga berjalan dengan baik karena setiap bagian itu saling terhubung dalam alur pekerjaan. Apabila terdapat kekurangan tenaga pada salah satu divisi, relawan dari divisi lain akan membantu agar pekerjaan tetap selesai tepat waktu. Kemudian yang B, sumber daya. Yang pertama, kondisi SDM dan prasarana. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Heni Yunifaria, SPD sebagai Kepala NDG di Desa Pujangan di ruang kantor NDG, bahwa untuk fasilitas dan prasarana NDG Desa Pujangan telah sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan. Sebelum dapur dioperasikan, seluruh fasilitas dan peralatan harus lengkap dan memenuhi standar sehingga menunjukkan bahwa kesiapan sarana dan prasarana telah mendukung pelaksanaan program NDG dengan baik. Selanjutnya, Ibu Binti Maulidatul Husna AMDGS sebagai ahli gizi NDG Desa Pujangan juga mengatakan bahwa untuk tenaga itu sudah mencukupi karena sesuai dengan jurnalnya. Misal persiapan ada 6 orang untuk pengolahan 10 orang dan pembersihan 10 orang, dan itu sudah sesuai. Yang kedua, ketersediaan peralatan operasional. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Yunifaria SPD sebagai Kepala NDG Desa Pujangan di ruang kantor NDG, bahwa untuk fasilitas sebenarnya ada aturannya. Sebelum BBN dapur itu operasional, sudah ada juknisnya, baik yang mengecek disposisi atau sikap pelaksana. Yang pertama, komitmen pelaksana. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Yunifaria SPD sebagai Kepala NDG Desa Pujangan di ruang kantor NDG. Lalu yang kedua, keputusan terhadap aturan. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibu Yunifaria SPD dan sebagai Kepala NDG di Desa Pujangan di ruang kantor NDG. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, pada slide ini saya akan menjelaskan mengenai pembagian tugas dan koordinasi pelaksanaan dalam program NDG di Desa Pujangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Heni Yunifaria selaku Kepala NDG Desa Pujangan, pembagian tugas sudah berjalan dengan baik. Setiap bagian seperti pengolahan makanan dan pembersihan telah memiliki tugas masing-masing, sehingga pekerjaan dapat berjalan lebih teratur. Hal tersebut juga diperkuat oleh Ibu Binti Maulidatul Husna selaku ahli gizi NDG Desa Pujangan. Beliau menjelaskan bahwa ketika terdapat kekurangan tenaga kerja di dapur basah, pihak pengelola sedang menambah relawan sehingga pekerjaan dapat selesai lebih cepat dan tidak terjadi lembur. Selain itu, koordinasi dan kolaborasi antar pelaksana juga berjalan dengan baik. Setiap relawan memahami tugasnya masing-masing dan jumlah tenaga kerja dapat disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Oleh karena itu, kegiatan operasional program NDG dapat berjalan dengan lancar. Selanjutnya adalah faktor yang mendukung implementasi program NDG di Desa Pujangan. Faktor pertama adalah komunikasi dan koordinasi yang berjalan dengan baik. Karena kegiatan NDG dilakukan setiap hari, komunikasi yang efektif menjadi kunci agar seluruh kegiatan dapat berjalan lancar. Faktor kedua adalah sumber daya dan fasilitas yang cukup memadai. Berdasarkan hasil wawancara, sarana dan prasarana yang tersedia sudah sesuai dengan petunjuk teknis dan mendukung kebutuhan operasional program. Faktor ketiga adalah komitmen relawan yang cukup baik. Relawan bersedia menerima arahan dan memperbaiki kesalahan ketika diberikan masukan. Sikap ini menunjukkan adanya tanggung jawab dan kerjasama yang baik dalam menjalankan program.
Dengan adanya ketiga faktor tersebut, pelaksanaan program MBK dapat berjalan lebih efektif dan terorganisir. Selain faktor pendukung, terdapat beberapa faktor penghambat dalam pelaksanaan program MBK di Desa Kucangan. Faktor penghambat yang pertama adalah keterlambatan distribusi dan pengaliran food rate. Dalam praktiknya, pengembalian food rate terkadang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga dapat menghambat proses operasional berikutnya. Faktor kedua adalah kendala dalam proses pembersihan makanan. Terkadang bahan makanan yang tersedia kurang mencukupi, sehingga tim harus menambah bahan dan memasak kembali. Akibatnya, pekerjaan menjadi lebih lama dari yang direncanakan. Faktor ketiga adalah masih adanya relawan yang kurang disiplin. Beberapa relawan terkadang mengeluhkan beban kerja yang berat atau tidak memberikan izin ketika tidak dapat hadir. Meskipun demikian, kendala ini masih dapat ditangani oleh pihak pengelola. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program makan bergizi gratis di Desa Kucangan telah berjalan dengan cukup baik dan terorganisir. Meskipun masih terdapat beberapa hambatan seperti kedisiplinan relawan dan kendala operasional, masalah tersebut dapat diatasi dengan baik. Jika ditinjau menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, program MBK di Desa Kucangan telah memenuhi 4 aspek, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Keempat aspek tersebut mendukung keberhasilan program makan bergizi gratis di Desa Kucangan. Baik, sebelum kami mengakhiri presentasi, kami mempersilahkan Ibu dosen untuk memberikan pertanyaan, kritik maupun saran terkait materi yang telah kami sampaikan. Terima kasih. Jadi ini kalian menganalisanya pakai teorinya variabelnya ada 4, yaitu komunikasi, apa lagi, saya, Disposisi atau sikap pelaksana, dan struktur birokrasi. Nah, kalau kita lihat dari yang hasil dari yang kalian dapatkan di lapangan, jadi seperti ini. Tadi dikatakan bahwa di faktor penghambatnya masih ada, terkadang masih ada kurang, sehingga mereka harus memasak lagi. Lalu yang kedua, masih ada relawan yang mengeluh atau tidak disiplin. Ya, nah kalau seperti ini bisa kalian cross checkkan lagi, berarti di variabel mana sepertinya yang masih kurang maksimal? Di variabel mana? Sumber daya ya, ya kan? Berarti di variabel sumber daya belum maksimal. Jadi tidak semua variabel sudah maksimal. Di variabel sumber, kenapa tidak maksimal? Ketika kalian mengatakan bahwa terkadang menunya kurang, berarti sumber dayanya tidak siap kan? Baik sumber daya manusianya atau mungkin memang bahan-bahannya. Ya, lalu mengeluh mereka masih kurang disiplin, berarti sumber dayanya kurang maksimal. Ya, jadi maksudnya adalah ketika kalian terjun di lapangan, tidak selalu hasilnya harus bagus. Ya sesuaikan aja. Kalau memang kurang, ya kurang kan. Di implementasi kebijakan itu kita ngomong implementasinya sudah bagus atau tidak, itu kan dasarnya dari variabel atau indikatornya kan. Jadi kita tidak menilai bahwa SPPG itu jelek atau bagus, bukan. Ya, implementasinya itu tidak sesuai dengan teori yang kita pakai. Itu aja. Jadi bukan berarti kita memberikan penilaian bahwa itu bagus atau jelek, tidak. Kita hanya ingin melihat apakah yang sudah dilaksanakan implementasi kebijakan di SPPG itu sudah sesuai dengan teori apa tidak. Jadi seperti itu ya. Nah, berarti kalau saya lihat dari tadi, berarti bahwa dari keempat variabel ternyata masih ada nih variabel yang belum sesuai, ya kan? Ya, berarti seperti itu ya, benar ya? Sesuai dikatakan seperti itu, benar ya? Sesuai saya katakan berarti. Nah, berarti seperti mungkin nanti bisa diperbaiki lagi untuk kedepannya bahwa kita menilai sesuatu itu bukan menilai bagus atau jeleknya, tapi berdasarkan dari teori yang kita pakai. Hanya seperti itu. Jadi teori ini dipakai sebagai pisau analisisnya. Kalian mau motong sesuatu, oh saya pakai pisau ini.
mungkin pakai pisau lain mungkin beda lagi hasilnya, tapi kalau pakai pisau ini hasilnya seperti ini. Jadi seperti itu. Gitu ya. Berarti bisa dipahami ya. Seperti itu. Monggo silakan, terima kasih, bisa ditutup. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai implementasi kebijakan makan bergizi gratis atau MBG pada SPBG Desa Pucangan, Kecamatan Kauman. Kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga hasil pembahasan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Kami pamit undur diri. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.